Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustinus Antareksapia, jabatan Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti. Unit kerja saya SD Negeri 08 Teras Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan atau LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa saya 25309060. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar? Dahsyat, ajaib. Wow. Puji Tuhan, kita selalu diberikan kesehatan, dan pada hari ini kita bisa belajar bersama dalam pelajaran agama. Untuk memulai pelajaran kita, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Kita berdoa bersama. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kelas 5 ada 12 orang. Aurelia Dea, Gabriel Evan Alfredo, Morentes Januario, Tobertus Deno, Aprilia Amora, Angela Marici Andini, Christianus Rico, Dea Agustin, Claudius Mboy, Christian Doreski, dan yang terakhir Uriel Pianpio. Berarti hari ini masuk semua. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini mari kita masuk dalam pelajaran kita. Pada hari ini nanti tujuan pembelajaran kita tuh ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik mampu meneladan sikap kepemimpinan Daud dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sikap seorang pemimpin yang baik. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menceritakan kembali secara singkat alasan Allah memilih Daud menjadi pemimpin bangsa Israel. Untuk berikutnya kita berikan pertanyaan pemantik untuk mengetes kalian apakah kalian masih ingat tentang cerita Daud. Yang pertama, siapa nama tokoh kitab suci Perjanjian Lama yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang kamu ketahui? Siapa saja? Yang kedua, siapa nama pemimpin yang kamu ketahui? Lalu yang ketiga, apa tugas seorang pemimpin? Yang keempat, siapa di antara kalian yang mau menjadi seorang pemimpin? Lalu yang kelima, kenapa kamu mau menjadi seorang pemimpin? Nah, untuk menjawab 5 pertanyaan tadi, kita akan jawab dalam materi pada hari ini. Untuk berikutnya, kita akan membaca dan memahami cerita. Saya akan membagikan cerita satu-satu. Kalian nanti harus memahami apa isi cerita itu. Apa judulnya, anak-anak? Pangeran Bungsu yang Peduli. Dibaca nanti ya. Nanti akan ditanya.
apa isi cerita itu. Sudah? Kalau sudah, kita maju lagi ke pertanyaan. Membaca dan memahami cerita, tanya jawab tentang cerita. Pertanyaan pertama. Mengapa Raja Suta Permana memberi syarat kepada ketiga putranya untuk membunuh anak ayam yang tidak berdaya? Ada yang tahu? Mengapa? Karena apa? Kalau pertanyaan mengapa, jawabannya pasti karena. Karena apa? Jadi dia itu mempunyai 3 orang anak. Mengapa Raja Suta Permana memberi syarat kepada ketiga putranya untuk membunuh anak ayam yang tidak berdaya? Ada yang tahu? Kalau tahu, tanya, angkat tangan. Maksud dari Raja Suta Permana ini adalah, ya, yang lain lagi? Karena apa? Ya, karena dia sudah tua, dia harus memilih raja yang baru atau regenerasi. Yang lain lagi, Riko, Amora, Dea, gimana? Dela, Nova, Boy, Pio, Janu. Nah, jadi karena Raja Suta itu ingin melihat ketaatan ketiga anaknya, apakah mereka berani membunuh anak ayam itu atau tidak. Lalu yang kedua, mengapa si bungsu berani menanggung hukuman gantung dengan tidak mentaati titah ayahnya sebagai raja? Dari ketiga anak tadi cuma si bungsu yang tidak mau mengikuti perintah ayahnya. Mengapa? Boy apa? Kenapa? Bungsu ini tidak mau dengar kata ayahnya. Kenapa, Nova? Dia ini kan ada bungsu, tahu deh. Kenapa? Ya, 100. Benar sekali. Jawabannya itu karena dia kasihan dengan anak ayam yang kecil tadi. Merasa kasihan, tidak sampai hati. Lalu pertanyaan berikutnya, sebutkan sikap-sikap apa saja yang kamu kagumi dari Pangeran Bungsu. 100. Ya, 3 itu yang perlu kita kagumi dari sikap Pangeran Bungsu, yaitu ketulusan, cinta kasih, dan hati nurani yang suci. Jadi setelah menjawab ini, marilah kita masuk dalam kelompok. Masuk dalam kelompok, jadi satu kelompok di 4 orang. Jadi kalian 12, jadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu sana, mereka berempat. Nova, Boy, Dela dengan Dea. Ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga ya. Jadi kalian merapatkan diri. Nggak usah diseret, diangkat. Nah, jadi kalian sudah masuk dalam kelompok. Nanti saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini nanti pilih salah satu ketuanya, nanti ngomong ke depan. Boy sini, Boy. Jadi dalam itu nanti kalian isi ya, dalam tabel itu. Ciri-ciri pemimpin yang baik dengan ciri-ciri pemimpin yang kurang baik. Sikapnya tadi apa saja.
rendah hati. Tanggung jawab, bertanggung jawab. Tindakan tidak korupsi. Apa, Tuan? Ya, baca. Ciri-ciri pemimpin yang baik: jujur, rendah hati, tanggung jawab. Tindakannya tidak korupsi, tidak sombong, menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ciri-ciri pemimpin yang kurang baik: berbohong, tinggi hati, tidak tanggung jawab. Tindakannya korupsi, sombong, lalai. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengar atau membaca kisah Raja Suta Permana, di mana dia menjadi raja karena dia putra bungsu. Dia terkenal apa tadi sifat-sifat yang baik dari putra bungsu? Ketulusan, cinta kasih dengan berhati suci. Nah, untuk berikutnya saya undang kita berdiri semua, kita bernyanyi dulu. Goliat datang. Dengan gerakan ya. Nanti 1, 2, 3 dengan gerakan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Jadi belum terus semangat. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya batu, diumbannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita akan mendengar atau ciri-ciri atau contoh pemimpin yang baik. Kalau di tempat kita pemimpin yang baik, pastinya dia memimpin dengan baik dan selalu memperhatikan rakyatnya. Dan ini nanti kita akan membaca atau menggali bacaan terpuji dari kitab 1 Samuel bab 16 ayat 17. Lanjutkan 16, 14 sampai 23, lanjutkan lagi 1 Samuel ayat 18, 5 sampai 6, lanjutkan 28 sampai 30, dan lanjutkan 2 Samuel bab 5 ayat 1 sampai 5. Jadi nanti saya akan bagikan bacaan terpuji. Nanti kalian baca masing-masing dan setelah ini saya akan memberikan 4 pertanyaan di bawah itu. Udah? Pertanyaan pertama. Apa saja keterampilan yang dimiliki oleh Daud? Bermain kecapi. Selain bermain kecapi, apa lagi? Pekerjaan Daud apa tadi? Seorang gembala. Jadi dia memelihara kambing domanya dengan baik. Lalu yang berikutnya apa lagi keterampilan Daud?
Selain bermain kecapi, bernyanyi. Dia pandai bernyanyi. Lalu yang kedua, mengapa Daud dipilih dapat menghibur Saul yang sedih dan mengusir roh jahat yang ada padanya? Mengapa? Jadi menurut ini dalam kitab suci, setiap Daud memetik kecapi, roh jahat yang ada pada Saul tadi keluar. Nah, jadi setiap Daud memetik kecapi, roh jahat itu tidak berani atau kabur. Lalu yang ketiga, apa alasan Allah memilih Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul? Alasan Allah memilih Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul. Lalu yang berikutnya, apalagi selain ketulusan hatinya, jadi apa? Cerdik. Jadi alasan Allah memilih Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul itu tidak lain tidak bukan Daud ini orangnya baik. Kalau Saul ada di bacaan tadi, dia bagaimana sikapnya. Lalu yang keempat, berapa lama Daud memimpin Israel sebagai raja? Daud memimpin bangsa Israel sebagai raja itu selama 30 tahun. Lalu yang berikutnya, pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari kisah Daud? Apa kira-kira kisah Daud? Sikap yang bisa kita contoh dari Daud? Ya, baik hati. Yang lain? Tidak sombong. Yang lain? Jujur. Yang lain lagi? Baik. Ya, bertanggung jawab. Yang pastinya dia itu tulus, ada cinta kasih, kuat, dan benar kata Pio tadi, cerdik. Lalu yang terakhir, sikap kepemimpinan Daud yang dapat kita tiru apa kira-kira sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ketahui bahwa Daud itu orangnya kecil, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Itu menandakan Daud itu kuat, ya, berani, apalagi pandai. Jadi dia pandai membaca kekuatan lawan. Lalu yang berikutnya, peneguhan. Tuhan itu agung. Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji, yaitu Kanaan. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Nah, jadi kita ketahui Saul itu tidak setia, lengah, dan lebih jahat lagi dia menyembah berhala, berarti tidak menyembah Allah. Makanya Allah menggantikan Saul dengan Daud. Perlu diingat, baca bersama-sama. Pemimpin atau raja yang baik merupakan lambang kehadiran dan penyertaan Allah di tengah umatnya. Kesetiaan rakyat dan para pemimpinnya kepada Allah akan membawa suatu bangsa untuk merasakan kehadiran Allah yang menolong dan menyelamatkan. Kegiatan penutup. Nah, jadi anak-anakku terkasih, pemimpin yang baik itu ya seperti dicontohkan oleh Daud, merupakan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi
kalau kita mau menjadi pemimpin, kita harus mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah. Kalau kita menjadi seorang pemimpin di tempat kita, kita harus mendengar apa saja keluh kesah yang rakyat atau warga keluhkan, agar kita dapat mengatasi apa masalah yang mereka alami. Berikutnya kita masuk asesmen sumatif. Buka di lembar belakang. Kalian ini lagi per kelompok mengisinya. Itu ada pilihan ganda. Boy, lihat boy. Dijawab tuh. Dibaca. Di kelompok. Kalau sudah, kumpulkan. Lima aja. Udah. 5 soalnya. Dari pelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, silakan bertanya. Silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Nah, jadi setelah pelajaran ini, kalian harus menjadi pemimpin yang baik. Misalnya, kalau menjadi ketua kelas yang baik. Atau menjadi anak di rumah, menjadi anak yang baik. Juga kalau di sekolah, menjadi murid yang baik dalam kelas. Jadi, sebagai seorang pemimpin yang baik itu harus selalu melakukan atau melaksanakan yang baik, yang sesuai dengan kemauan oleh Tuhan. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang sakramen. Nah, untuk tugas di rumah, hari Minggu nanti kalian harus beribadat di gereja. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya rasa sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau dulu selalu menyertai bangsa Israel. Sertailah kami dan jagalah kami.
sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih.